Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar 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 bentar. Ulang ulang ulang. Nggak apa-apa, angkat aja nih. Oke. Terus, Berarti kita salam dulu ya? Iya. Perkenalan? Iya. Oke. Zaman sama nih. Nah, oke. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Widianto Putra dengan NIM 2717358. Dan saya Rulian Ramdhani Yana Putra dari NIM 2017-394. Ya, kembali lagi pada malam ini saya bersama Rulian, ditemani Rulian. Pada pertemuan kita kali ini akan membahas tentang kejahatan terhadap nyawa, yaitu pembunuhan bayi dan pengguguran kandungan, serta kejahatan terhadap tubuh, yaitu penganiayaan. Langsung saja kita masuk dulu ya ke materinya. Langsung masuk ke Ya. materinya. Kita jelasin dulu tentang apa itu tindak pidana. Pengertian tindak pidana itu dalam KUHP tidak diatur mengenai pengertian tindak pidana. Tetapi pengertian tindak pidana dapat kita lihat dalam doktrin atau ilmu pengetahuan. Menurut Profesor Simons dari Utrecht, Belanda, dalam bukunya yang berjudul Her Book van Nederland, Strafrecht, terbitan tahun 1937, mengatakan tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab. Oke, saya akan tambahkan lagi ya. Jadi menurut J. Bauman mengatakan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Maka dapat ditarik pengertian. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja pada itu diingat bahwa barangan ditunjukkan kepada suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang itu. Ya, selanjutnya saya akan jelaskan dulu mengenai jenis-jenis tindak pidana ini. Jenis tindak pidana ini ada 9 ya. Saya akan jelaskan yang pertama dulu, yaitu ada delik kejahatan atau misdriven dan delik pelanggaran overtredictive. Nah, dari delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan. Meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang, sedangkan delik pelanggaran adalah suatu perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Ada juga delik formil dan delik material. Nah, di sini delik formil ini, delik formil ini memasyarakatkan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan selesai dilakukan tanpa menyebut akibatnya. Atau dengan kata lain yang dilarang undang-undang dalam perbuatannya. Sementara delik material adalah sesuatu akibat dilarang dan ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu. Dan perbuatan yang dilakukan bukan menjadi soal. Dengan perkataan yang lain, dilarang dalam delik material adalah akibatnya. Kalau ada juga delik kesengajaan dan delik kealpaan. Nah, delik dolus adalah delik yang dilakukan karena kesengajaan. Sementara delik culpa adalah sesuatu delik yang dilakukan karena kesalahan. Dan untuk ada lagi yang delik aduan dan delik umum. Nah, kalau delik aduan ini adalah sesuatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan. Nah, sedangkan delik umum adalah delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan. Baik, saya coba tambahkan ya. Kemudian ada delik umum dan delik khusus. Nah, delik umum adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Sementara kalau delik khusus itu adalah suatu delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, misalnya seperti pegawai negeri sipil atau anggota militer. Ada juga delik komisionis, omisionis, dan komisionis per omisionismen komisa. Nah, pada delik komisionis ini adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dilanggar dengan perbuatan secara aktif, berarti melakukan delik komisionis tadi.
Nah, kemudian suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang disebut delik omisionis apabila perbuatan yang diharuskan atau diperintahkan itu dilanggar dengan tidak berbuat berarti melakukan delik omisionis. Nah, kemudian ada delik komisionis per omisionisme komisa. Nah, adalah delik yang dapat diwujudkan baik berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu. Dan juga ada lagi, itu delik berdiri sendiri dan delik berlanjut. Nah, untuk delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya dilakukan sekali perbuatan saja. Artinya, perbuatan yang terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang telah selesai dilakukan atau telah selesai menimbulkan suatu akibat. Nah, untuk yang sementara delik berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa perbuatan di mana perbuatan satu dengan lainnya saling berhubungan erat dan berlangsung terus-menerus. Dan juga ada lagi delik politik murni dan delik politik campuran. Nah, delik politik yang murni itu adalah delik-delik yang ditunjukkan untuk kepentingan politik. Sementara delik politik campuran adalah delik yang mempunyai sifat setengah politik dan setengah umum. Dan yang terakhir, itu ada juga delik biasa dan delik yang berkualitasi. Nah, di sini, delik biasa adalah semua delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidana. Dan delik berkualifikasi adalah delik yang berbentuk khusus karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat memperberat atau mencurangi ancaman pidananya. Jadi tadi itu merupakan jenis-jenis dari tindak pidana yang sudah kita jelaskan. Kita udah jelaskan itu termasuk jenis-jenis tindak pidana. Selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur tindak pidananya. Jadi suatu tindak pidana terdapat hal penting seperti yang tertuang dalam buku yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana oleh Prof. Wiljatmo SH, yaitu perbuatan pidana harus memenuhi, ada 4 isinya. Adanya perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Yang kedua ada hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatannya. Kemudian ada keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Kemudian terakhir adanya sifat melawan hukum yang berupa unsur objektif dan unsur subjektif. Nah, dari unsur objektif dan subjektif tadi yang sudah saya sebutkan, saya jelaskan dulu ya yang dari unsur objektifnya, yaitu suatu perbuatan yang memunculkan akibat dari adanya perbuatan baik yang telah dilakukan atau gagal dilakukan. Bisa saja perbuatan itu dilakukan dengan atau tanpa adanya keadaan yang turut menyertai perbuatan tersebut. Coba bisa tambahkan yang unsur subjektifnya. Kalau unsur subjektifnya adalah adanya perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan yang dapat dihubungkan dengan keadaan di mana perbuatan itu dilakukan. Selain itu, terdapat dolus dan kulpa yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab ya. Iya, yang mampu bertanggung jawab. Oke, jadi kita di sini akan masuk ke materi pokok ya. Kenapa kita bisa mau menjelaskan tentang pembunuhan bayi sampai penguburan? Karena kita bisa lihat kondisi sekarang ya, banyak muda-mudi sekarang sudah dengan pergaulannya sangat bebas sekali. Sampai dan tak sedikit yang melakukan hal-hal yang tersebut. Iya, sampai menggugurkan hamil, sampai menggugurkan kandungan, kan itu bisa dipidana. Iya, kan termasuk penghilangan nyawa orang, manusia. Nah, jadi sini saya akan jelaskan dulu ya tentang pembunuhan bayi oleh ibunya. Atau dalam bahasa Belanda disebut kinderdoodslag. Nah, diatur dalam pasal 341 KUHP. Saya akan jelaskan dulu bunyinya. Seorang ibu dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan, anak dihukum. Anak dihukum karena pembunuhan anak dengan hukuman penjara selama lamanya 7 tahun. Nah, jadi unsur pokok dalam pasal 341 ini bahwa seorang ibu dengan sengaja merampas nyawa anaknya sendiri pada saat ia melahirkan
anaknya atau tidak berapa lama setelah anaknya dilahirkan. Sedangkan unsur yang terpenting dalam rumusan pasal tersebut adalah bahwa perbuatannya ini si ibu harus didasarkan atas suatu alasan atau motif, yaitu dorongan atau perasaan takut akan ketahuan atas kelahiran anaknya. Coba bisa ditambahkan? Jadi pasal ini hanya berlaku jika anak yang dibunuh oleh si ibu adalah anak kandungnya sendiri, bukan anak dari orang lain. Dan juga pembunuhan tersebut haruslah pada saat anak itu dilahirkan atau belum lama setelah dilahirkan. Apabila anak yang dibunuh itu telah lama dilahirkan, maka pembunuhan tersebut tidak termasuk dalam Kindertotschlag, melainkan pembunuhan biasa menurut pasal 338 KUHP. Coba bisa dijelaskan kasusnya gimana? Seperti misalnya pada kasus Suci melahirkan bayi di kamar mandi atau di mana saja pada 2018 lalu itu. Nah, tak ingin ketahuan oleh keluarganya. Dia pun membekap sang bayi hingga tewas. Setelah dipastikan tewas, bayi tersebut kemudian dibungkus plastik itu. Nah, bayi ini berjenis kelamin laki-laki. Kemudian dibuang tersangka di kandang ayam hingga akhirnya ditemukan oleh warga. Ya, saya coba untuk menelaah dari unsur-unsurnya, biar mudah dipahami oleh penonton di sana. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Rulian tadi kasusnya, saya akan coba menjelaskan dari unsur subjektif sama objektif. Jadi pada unsur subjektifnya itu bisa dengan sengaja. Sedangkan unsur objektifnya itu ada petindaknya seorang ibu, yaitu Suci tadi, ada perbuatannya menghilangkan nyawa dengan cara membuka bayinya, objeknya yang merupakan nyawa bayinya, terus waktunya pada saat waktu bayi melahirkan, dengan motif karena takut diketahui melahirkan oleh keluarga. Dengan syaratnya petindaknya itu harus seorang ibu, yang artinya ibu dari bayi yang dilahirkan tadi. Jadi pada tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu secara berencana yang diatur pasal 342 KUHP itu berbunyi, seorang ibu dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambil sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak. Menghilangkan jiwa anaknya itu dapat itu pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian daripada dihukum karena membunuh bayi secara berencana. Nah, dengan hukuman penjara selamanya paling lama 9 tahun. Nah, perbedaan pasal KUHP pasal 342 KUHP dengan pasal 341 KUHP adalah bahwa pasal 342 KUHP telah direncanakan terlebih dahulu. Artinya, sebelum bayi itu dilahirkan, telah dipikirkan dan telah dibentuk cara-cara melakukan pembunuhan itu dan mempersiapkan alat-alatnya. Tetapi pembunuhan bayi yang baru dilahirkan tidak memerlukan peralatan khusus, sehingga sangat rumit untuk membedakan pasal 341 KUHP. Khususnya dalam pembuktian karena keputusan yang ditentukan hanya si ibu tersebut yang mengetahuinya dan baru dapat dibuktikan jika si ibu tersebut telah mempersiapkan alat-alatnya. Berarti bedanya tuh yang tadi nggak pakai alat yang saya jelaskan. Yang dijelaskan. Kalau ini pakai alat. Nah, ini pakai alat. Secara tidak langsung berarti berencana. Pembunuhan berencana seperti itu. Coba ditambahkan kasusnya gimana? Misalnya kalau kasusnya ya. Misal kasus Lela yang melahirkan sang bayi di kamar kontrakannya yang sudah diperkirakan rentang tanggal ia melahirkan dan telah menyiapkan pisau untuk menusuk si bayi ketika baru dilahirkan. Karena malu hasil hubungan gelap dengan kekasihnya, dia pun menusuk sang bayi hingga tewas. Setelah dipastikan tewas, bayi tersebut kemudian dibungkus kain dan karung, kemudian dikuburkan di pekarangan rumahnya. Hingga akhirnya tercium dan ditemukan oleh teman kuliah Lela. Gitu. Jadi
itu termasuk unsur-unsurnya, Ya. itu ada unsur subjektif, dan yang tadi disengaja, Ya. terus adanya putusan kehendak yang diambil sebelumnya dengan mempersiapkan pisau untuk menusuk si bayi tersebut. Nah, kalau unsur objektifnya itu bisa dijelaskan oleh Agung. Oh ya, jadi sudah dijelaskan tadi kasusnya sama Rulian. Jadi unsur objektifnya itu seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, ada petindaknya yaitu seorang ibu, yaitu Lela, seperti kasus. Perbuatannya yaitu menghilangkan nyawa dengan cara menusuk bayinya. Objeknya yaitu nyawa bayinya, sedangkan waktu pada saat waktu bayi dilahirkan, ya karena motifnya hampir sama dengan tadi, malu hasil Karena hubungan malu gelap. ya. Iya. Syaratnya juga sama seperti pasal 341, petindaknya itu harusnya ibu, yang artinya ibu dari bayi yang dilahirkan. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke pengguguran kandungan ya. Wah, Iya. Jadi saya jelaskan dulu apa itu pengguguran kandungan. Yaitu pengguguran kandungan adalah terjemahan dari kata ovarius provocatus yang dalam kamus kedokteran diterjemahkan dengan perbuatan keguguran. Pengguguran kandungan diatur dalam KUHP pada pasal 346, 347, 348, sampai 349. Jika diamati pasal-pasal tersebut, maka akan dapat diketahui bahwa ada 3 unsur atau faktor pada kasus pengguguran kandungan. Unsur-unsur tersebut adalah yaitu ada janin, ibu yang mengandung, adanya orang ketiga yaitu yang terlibat dalam pengguguran tersebut. Nah, selanjutnya bisa dijelaskan tujuannya pasal-pasal ini apa? Kalau tujuan pasal-pasal tersebut adalah untuk melindungi janin berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimuat arti janin sebagai bakal bayi atau masih di kandungan dan embrio setelah melebihi umur 2 bulan. Perkataan gugur kandungan tidak sama dengan matinya janin. Kemungkinan janin dalam kandungan dapat dibunuh tanpa digugurkan. Namun, pembuatan undang-undang dalam rumusan KUHP belum membedakan kedua hal tersebut. Nah, kalau pengaturan KUHP mengenai pengguguran kandungan itu termasuk pengguguran kandungan oleh si ibu. Hal ini diatur oleh pasal 346 KUHP yang berbunyi perempuan dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain menyebabkan itu dihukum dengan hukuman penjara selama paling lama 4 tahun. Jadi saya akan bedah dulu ya dari unsur-unsurnya pasal 346 ini. Jadi di sini unsur subjektifnya itu dengan sengaja, terus ada objektifnya itu petindaknya si perempuan atau ibu tadi, terus akibatnya itu ada kegugurannya sampai mati ya. Terus dengan perbuatannya tadi bisa dengan cara mematikan atau menggugurkan atau dengan menyuruh orang. Nah selanjutnya saya akan lanjut pada pada pengguguran selanjutnya yaitu pengguguran kandungan oleh orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung. Hal ini diatur pada pasal 347 KUHP yang bunyinya sebagai berikut. Pada ayat satunya, barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seseorang perempuan, tidak dengan izin perempuan itu, maka dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Sedangkan pada pasal 2-nya, jika perbuatan itu berakibat perempuan ini mati, ia akan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Coba bisa dijelaskan? Untuk pasal 347 ayat 1, nah, unsur subjektifnya dengan sengaja. Unsur objektifnya, petindaknya barang siapa selain perempuan tersebut. Perbuatannya menggugurkan atau mematikan tanpa, nah itu harus digarisbawahi, tanpa persetujuan sang perempuan. Nah, objeknya nyawa kandungannya atau sebelum waktu bayi itu keluar secara alami. Pada pasal 347 ayat 2, unsur-unsur pasal 347 ayat 1 plus A
itu akibatnya mematikan si perempuannya. Oh, berarti pasal 347 ayat 2 ini ya kayak rumus ya. Jadi unsur-unsur pasal 347 itu ayat 1 ditambah akibat atau matinya perempuan. Nah, iya. Ya, selanjutnya saya akan jelaskan ya yang pengguguran selanjutnya. Ya, jadi pengguguran kandungan selanjutnya yaitu dengan izin perempuan yang mengandungnya. Hal ini sudah diatur dalam pasal 348 KUHP yang bunyinya pada ayat satunya barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan pada ayat 2 jika perbuatan ini berakibat perempuan ini mati, ia akan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Bisa dijelaskan unsur-unsurnya? Nah, untuk pasal 348 ayat 1 ini, unsur subjektifnya itu sama dengan sengaja. Nah, unsur objektifnya, penindaknya itu barang siapa, tanda kutip, selain perempuan tersebut. Perbuatannya menggugurkan atau mematikan, digarisbawahi dengan persetujuan sang perempuan itu tadi. Jadi bedanya tadi itu dengan kalau yang tadi itu kan tanpa persetujuan. Iya, tanpa persetujuan. Kalau yang di pasal 348 ayat 1 ini itu itu dengan persetujuan si perempuan tadi. Iya. Nah, objeknya nyawa kandungannya selama waktu belum waktu keluar atau secara alami selama 9 bulan itu tadi. Nah, pada pasal 347 ayat 2, unsur-unsur pasal 347 ayat 1 akibatnya matinya si perempuan tadi. Oh. Berarti rumusnya tadi pasal 347. 348. 348 Oh iya, ayat 2. Yang 348. Nah, jadi rumusnya unsur-unsur pasal 348 ayat 1 tambah akibat matinya perempuan. Gitu. Ya. Ya, selanjutnya pengguguran selanjutnya. Ini bentuk khusus. Jadi penggugurannya ini oleh dokter atau bidan atau juru obat. Kalau bahasa sekarang ya kayak farmasi gitu. Kayak farmasi. Ya, juru obat. Jadi hal ini sudah diatur dalam pasal 349 KUHP yang bunyinya jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pada pasal 346 ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Ya, bisa dijelaskan selanjutnya? Pada pasal 349 itu ada dokter, bidan, dan juru obat turut serta melakukan atau disuruh dalam pasal 346, 347, dan 348. Nah, unsur pasal 349 itu penindaknya dokter, bidan, juru obat plus unsur-unsur pasal 346, 347 ayat 1, dan 347 ayat 2, 348 ayat 1, dan 348 ayat 2. Hukuman penjara pada pasal itu ditambah sepertiga, dicabut haknya dalam menjalankan pencarian itu tadi. Jadi kalau misalnya 15 tahun penjara berarti tambah sepertiga ya? Iya, jadi bisa kan hukumannya lumayan tambah berat sih. Dari pekerjaannya juga bisa dicabut dong. Dan tidak boleh beroperasi lagi. Iya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kejahatan terhadap tubuh, yaitu ada penganiayaan dalam KUHP. Tindak pidana penganiayaan dalam kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya, sehingga menjadi luka atau rasa sakit pada tubuh, bahkan sampai menimbulkan kematian. Nah, kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki, dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang merasa sakit atau luka sehingga menimbulkan kematian, akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan.
Jadi ketentuan terkait penganiayaan itu secara singkatnya dapat diketahui bahwa terdapat beberapa bentuk penganiayaan antara lain dari ada penganiayaan biasa terdapat pada pasal 351 ayat 1 KUHP. Dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pasal 351 ayat 2 KUHP. Ada penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada pasal 351 ayat 3 KUHP. Dan perbuatan yang merusak kesehatan pasal 351 ayat 4 KUHP. Penganiayaan ringan pada pasal 352 KUHP. Penganiayaan berencana pasal 353 KUHP. Ada penganiayaan berat pada pasal 354 KUHP. Dan juga penganiayaan berat berencana dari pasal 355 KUHP. Ya. Nah, jadi untuk membedakan suatu perbuatan masuk dalam kategori mana, maka kita harus melihat unsur-unsur perbuatan itu sendiri. Nah, di sini kalau kita bicara di pasal 351 KUHP, hanya menyebutkan mengenai hukuman yang diberikan pada tindakan tersebut. Nah, isi dari pasal 351 KUHP ini akan dijelaskan oleh Agung. Jadi pasal 351 ini yang pertama ada ayat 1-nya. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, 8 bulan, atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pada ayat 2, jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Pada ayat 3-nya, jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Kemudian pada ayat 4, dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Dan ayat 5-nya, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Nah, jadi pada unsur pasal 351 ayat 1 ini, yaitu dengan unsur objektif, yaitu perbuatannya menyakiti atau melukai. Ada objek perbuatannya yaitu tubuh orang lain. Subjek hukumnya yaitu orang atau barang siapa. Sedangkan pada unsur subjektif ada unsur kesalahan, yaitu sengaja atau niat tambah tahu. Dan ada juga yang menyebabkan sakit luka yang menjadi tujuan utamanya ya, jadi motif dari melakukan penganiayaan tersebut. Nah, saya jelaskan juga melukai yaitu melukai itu merupakan perubahan kondisi fisik dari awal yang baru. Misalnya kayak kulit kita ini masih mulus ya. Ketika sudah disentuh orang lain atau disakiti orang lain, itu berubah, bisa jadi biru. Itu sudah termasuk. Oh, itu sudah termasuk penganiayaan ya. Sedangkan tadi yang cara menyakiti itu merupakan akibat dari sebuah perbuatan yang awalnya normal menjadi tidak normal. Itu bisa ditambahkan lagi mengenai penganiayaan. Jadi menurut Susilo, tindak tindakan di atas harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya, sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan termasuk penganiayaan, karena ada maksud baik atau dalam tanda kurung itu mengobati. Nah, seorang bapak dengan tangan memukul anaknya di arah pantat atau di sebelah mana saja, karena anak itu nakal, ini pun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit untuk si anak. Akan tetapi perbuatan itu tidak masuk dalam penganiayaan, karena ada maksud baik untuk mengajarkan si anak. Nah, meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan melewati batas-batasnya, yang diizinkan, misal kayak dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bersendaguro dengan istrinya. Nah, atau seorang bapak yang menghajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya, maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan karena itu termasuk udah melewati batas-batas yang diizinkan. Berarti ada alasan tertentu ya kenapa tidak dimasukkan ke penganiayaan, kayak dokter tadi mencabut gigi. Ya, karena kalau misalnya dokter tadi itu, nah dia kan untuk mengobati.
Nah, kalau si bapak itu tadi memukul si anak di pantat, itu hanya untuk Efek jerahnya. efek jerah Iya, saja biar gitu. anaknya nggak nakal lagi. Kecuali kalau misalnya itu sudah melewati batas yang diizinkan, baru itu bisa kita kita simpulkan sebagai penganiayaan. Iya, saya juga mau tambahkan kayak contohnya misalnya dalam dunia olahraga ya, Heeh. kayak kickboxing kan, Nah, itu juga bisa bisa menyebabkan memar sampai luka. Nah, itu ada pengecualian karena dalam bidang olahraga, bukan karena menyakiti. Ya, selanjutnya tambahkan lagi kayak contohnya tadi. Contohnya, misalkan perawat menyuntik, melukai, tapi bukan tujuan utamanya. Dan tukang pijit, akupuntur, guru mencubit, tapi bertujuan untuk mendidik. Sama. Nah, dalam prakteknya, luka memar biru itu digolongkan sebagai penganiayaan sebagaimana yang diatur oleh pasal 351 ayat 1 KUHP. Perlu diketahui bahwa luka memar dengan luka yang mengakibatkan warna biru pada kulit itu bukanlah dua luka yang berbeda. Sebagai contohnya, misal kasus kita lihat dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh nomor 33 garis miring PID ITP 2013 PN BNA. Dalam putusan tersebut diketahui bahwa terdakwa memukul kedua lengan saksi dengan menggunakan gagang sapu. Akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami rasa sakit kedua. Lengannya dan dapat memar kebiruan memerah. Pada kedua lengan saksi, akibat perbuatannya ini terdakwa dihukum berdasarkan pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan dengan sengaja dan hukuman pidana penjara selama 2 tahun. Maaf, penjaranya 2 bulan. Oh, kalau 2 bulan bukan penjara namanya, tapi kurungan. Iya, lebih 2 bulan kurungan. 2 bulan kurungan. Ya. Saya tambahkan lagi contohnya, dalam putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung nomor 25 garing 2011 garing PT Babel dalam pemeriksaan di pengadilan tersebut berdasarkan visum diketahui bahwa terdapat luka memar berwarna biru di kepala. Tampak luka memar berwarna biru kemerahan di kepala bagian belakang dan tampak luka memar di lengan belakang sebelah kanan juga berwarna biru. Luka ini disebabkan karena terdakwa memukul ke arah kepala saksi berkali-kali dengan menggunakan tangannya yang mengepal, sehingga hakim menghukum terdakwa atas dasar tindak pidana penganiayaan dalam pasal 351 ayat 1 KUHP dengan pidana penjara selama 3 bulan. Maksudnya kurungan ya selama 3 bulan. Nah, selanjutnya bisa dijelaskan penganiayaan berikut. Untuk pasal 352 KUHP atau tentang penganiayaan ringan. Nah, jenis lukanya pertama, luka berat pasal 90 KUHP. Terus luka biasa atau ringan itu termasuk luka atau melukai. Dan juga luka ringan. Terdapat dalam pasal 352 KUHP yaitu tidak menimbulkan penyakit, tidak menghalangi jabatan atau pekerjaan. Dan juga mati karena penganiayaan atau karena pembunuhan. Ya, selanjutnya saya jelaskan pada penganiayaan berencana, yaitu masuk ke pasal 353 KUHP, yaitu penganiayaan dengan berencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jika perbuatannya itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Jadi pada ayat satunya itu penganiayaan ini mengakibatkan luka biasa, luka berat, dan luka ringan. Selanjutnya penganiayaan berat itu kayak gimana sih? Penganiayaan berat itu termasuk dalam pasal 354 KUHP. Jadi barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan tindak pidana penjara paling lama itu 8 tahun. Dan juga
Jika perbuatan itu mengakibatkan sampai kematian, yang bersalah diancam dengan pidana paling lama itu 10 tahun. Nah, unsurnya pasal 341 KUHP atau penganiayaan biasa itu ditambah luka berat pasal Berarti 90 KUHP. rumusnya tadi pasal 351 yang sudah kita jelaskan awal-awalnya. Yaitu penganiayaan biasa ditambah dengan luka berat pada pasal 390 KUHP. Selanjutnya saya akan jelaskan lagi mengenai penganiayaan berat berencana. Itu terdapat pada pasal 355 KUHP, di mana penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jadi unsur-unsurnya itu pasal 354 tadi ditambah dengan rencana. Tapi di sini ada rencananya, ada tenggang waktu, yaitu ada keterangan juga. Jadi sebelum melakukan penganiayaan itu ada rencana terlebih dahulu ya. Iya. Ada waktu biar tenang dia melakukan. Iya. Ya, tadi itu merupakan penjelasan dari kami ya, dari kejahatan terhadap nyawa sampai kejahatan terhadap tubuh. Jika ada salah kata atau perbuatan dengan sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf, kami undur diri dulu. Kami ucapkan terima kasih kepada yang sudah menyaksikan tayangan penjelasan kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.